Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah wa nafa'ana bihi wa syaikh salihin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru asrin minhum Jibril wa Mikal Israfil wa Azrail Munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun wa ridwan. Tafsiru asrin tining perintina 10 malaikat minhum dari malaikat. Minhum setengahnya dari malaikat. Karena ada minhum karena malaikat bergerak 10. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Yang Al-Quran wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu bala tentara Allah sudah malaikat kecuali Allah-Nya. Menggantung minhum min ini kan artinya tabaid tabaid dia sebagian. Minhum setengah dari malaikat Jibril malaikat Jibril. Mikail bermalaikat Mikail, Israfil bermalaikat Israfil, Azrail bermalaikat Azrail. Cuman para ulama memacana Azrail cuma dalam lisan awal malaikat Israfil. Mungkarun dan bermalaikat mungkar, nakirun bermalaikat nakir, raqibun bermalaikat raqib. Wakata dan panikah malaikat raqib, atidun ini malaikat atid. Malikun bermalaikat malik, wa ridwan dan ini malaikat ridwan, ihtaza malaikat nurok, maksudnya malaikat ridwan. Norok-norokna pakai penyempurna baik, pakai ihtaza itu. Malaikat yang wajib diketahui secara terperinci 10 dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Semuanya punya tugas masing-masing. Jibril tugas utama apa? Menyampaikan wahyu. Terus Nabi Muhammad ada, berarti ada lawan ya? Tidak. Malaikat Jibril ini kan sesuai izin Allah bisa turun ke bumi kapanpun sesuai izin Allah, terutama nanti Ramadan menuju Allah dan Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli tanazzalu turun al-malaikatu pasal malaikat war-ruhu malaikat Jibril fiha dalam malam Lailatul Qadar bi'izni rabbihim kelakuan ayatnya bagaimana mereka malaikat. Di malaikat Jibril ini kan Lailatul Qadar turun. Alamun apa turun? Walau salam pesantren sekapina orang muslim. Artinya apa? Akan istimewa aku Lailatul Qadar orang yang sholat ijtihad aku. Serius aku ibadah nang malam Lailatul Qadar sehingga oleh salam malaikat Jibril. Salamnya kan assalamualaikum. Assalamu dini keselamatan alaikum semoga untuk panjenengan sedaya. Untuk selamat malaikat Jibril dan istimewa. Malaikat Jibril juga turun kepada orang yang mati dalam keberadaan itu. Ini langsung malaikat Jibril turun. Jadi bukan cuma menyampaikan wahyu, meskipun tugas utama yang menyampaikan wahyu. Mikail ini kan tugas utama di membagi rezeki. Tapi benar membagi rezeki kadar hujan, janin tabu, kadar ombak itase, kadar sungai jalan air, rantai kemin air juga ditugaskan kepada Mikail. Meskipun tugas utamanya adalah membagikan rezeki. Israfil dan malaikat Israfil ditugaskan menyihir sampai kalah di kiamat. Israfil malaikat maut, malaikat saya nyambutnya Sakfina makhluk. Malaikat Israfil saya nyambut sampai saat makhluk mari jauh kabeh
malaikat Insya Allah mereka nih Azrail mari mereka bi thank you ya Allah jangan pada si tanah nih punten ya Allah harus mereka bi sendiri wah iya ada yang cabut ini yang ada Azrail tiba dengan bahkan bunuh diri saya wajib bunuh diri ini kan haram bunuh diri si wajib apa di malaikat Israel bukan diri Israel oh iya akhirnya cabut sini mungkar nakir malaikat mungkar nakir si akannya ke kuburan semua dipertanyakan dan malaikat mungkar nakir kecuali para nabi orang-orang mati syahid orang saya malam baca surat tabarok orang malam baca surat tabarok mau mati mungkar nakir kabulan maksima Otaba baca surat sajdah tabarok surat sajdah terus boleh orang semun para mati ya ini kemaca kulhu maca al-ikhlas kemudian mengencereng mati sebelum lebaran suruh mati kulhu mau lebaran di lebaran suruh maca la ilaha illallah mau maca la ilaha illallah mau cerkane boleh karena maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalan orang lafaz terakhir yang teruntai dari lisannya la ilaha illallah ya surga. Rokib atid saya nyatat amal coba berbagus tapi begini pas ya teh rokib saya nyatat bagus pada sekolah-sekolah madrasah nyatat bagus rokib saya nyatat coba atid rokib atid itu memang namanya jadi malaikat saya nyatat baik saya nyatat coba baik saya nyatat bagus ini kakinya mana rokib atid kita kan selama ini salah kaprah menyangka bahwa rokib ini yang menyadat baik ternyata cobanya mana hati itu salah Malik dan malaikat Malik guys malaikat Malik itu malaikat setahun senyum nama boleh lihat senyum setahun di bagian dia makhluk si wajib si haram gila dari mereka Malik mereka diciptakan tak tahu gila mereka Malik kena menjadi neraka mungkin waktu merongok terus mereka Malik karena membuat orang yang keren menolong berarti ada indikasi akrab malaikat Malik oleh Tuhan dan malaikat itu menyatakan surga ayam ini malaikat yang wajib diketahui pada selama 10 secara terperinci meskipun jumlah malaikat ya banyak tidak ada yang tahu jumlahnya arba'atun min kutubin tafsiluha Taurat wa Musa bil huda dan siluha arba'atun tining 4 min kutubin dari banyak kitab tafsiluha manika tining perincina arba'ah Taurat wa manika kitab Taurat Musa menikah Taurat Nabi Musa ada 4 yang wajib diketahui secara terperinci kitab-kitab yang diturunkan Allah pertama Taurat bil huda kelaban panika kelaban hidayah tanzilha tining ketorona Taurat jadi membawa hidayah Nabi Musa oleh yang kitab Taurat niki terangkat 40 hari terangkat 40 hari umat ke betoro kateretan Nabi Harun ternyata Nabi Musa abali oleh kitab umat tentunya si kafir karena norok ya Musa asal pacet yang Nabi Harun Nabi Musa berapa betoro yang umat kenapa perlu hari tak bisa jaga Nabi Harun mantek kerja dulu kalau usaha ya tapi yang boleh aku fitnahnya mana usaha sampai Nabi Musa oke suhuf anak Taurat sebenarnya Musa yang syuki beliau
diberi fitnah. Intinya orang oleh keistimewaan itu mesti hari ini regular akan regular TV sama semua nabi termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan sebelum oleh Al-Quran Tekor uzlah nang gua hero ambil yang bisa sama tanda abadi boleh filmnya on rajin kesehatan sama tanda kok mau kita boleh hero santai tekor uzlah. Zabur Daudan, Zabur milik Zabur Daudan, ben Zabur Nabi Daud, wa Injilun, ben tining kitab Injil ala Isa panika etorun akhir atas Nabi Isa. Wa Furqanu ben tining Al-Quran ala khairil malam, panika etorun akhir atas sebagus manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang paling luar biasa. Mukjizat selain kan apa benda orang mungkin mengucap kesaktian Nabi Musa tongkat kesaktian Nabi Soleh misalnya mau keluar ontah dari batu Nabi Isa beres orang orang buta dari lahir ikosot Nabi Musa baros yang mati obi. Artinya dengan zamannya habis harus hilang kecuali Al-Quran karena Al-Quran berupa ilmu sumber ilmu. Jadi kan Nabi itu secara jasa apapun Al-Quran seterusnya carinya ilmu. Manusia beri akal ini saya bikin apapun ilmu. Jadi Al-Quran ini mukjizat yang luar biasa, mukjizat terbesar yang mukjizat Kanjeng Nabi. Meskipun Kanjeng Nabi aslinya juga punya mukjizat yang berupa benda seperti selok. Ini di selok. Oleh senang, agaknya ini kan oleh sholat dulu dari lambat lagi. Sholat ini harus ada legalisirnya. Mentada legalisirnya ini seakan-akan tidak resmi. Makanya Nabi punya inisiatif apa Islam. Selok ini kebenaran stempel legalisir menyorat-nyoratkan raja-raja kafir. Tolesnya selok ini kan mukjizat Allah Rasul Muhammad Rasulullah mulai baca dari baba Muhammad Rasulullah tapi lafaz Allah di atas di tengah lafaz Rasul di baba lafaz ini ketulisnya biasa mulai baca nggak itu bener tapi bila stempel lagi benernya ini kan mukjizat seharusnya orang yang mau ada stempel ini kudu terbalik ini benar. Iya, betul terbalik kan? Karena mau tak ada balik bila stempel lagi terbalik, tapi mau terbalik bila stempel lagi tepat. Sehingga ingat tulisnya tepat Muhammad Rasulullah, tapi bila stempel lagi tepat. Makanya Islam itu aman, belum ada fitnah dalam dunia Islam selama cincin itu masih ada. Di era Sayyidina Utsman selon Kanjeng Nabi keker dan salah satu somor esare dan semenjak itu terjadi fitnah. Di fitnah besar ini kan Islam awalnya kan di era Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dibunuh. Jadi dengan sebagian ulama ya tak itu selon Kanjeng Nabi. Ya mukjizat dia masa keker somor esare somor tak kamu jadi keker somor. Esare kayak mungkin terus pas terjadi fitnah Sayyidina Ali fitnah mulai Sayyidina Ali PTN meskipun kita langsung mati tetap pedang songkan ini Sayyidina Ali kembali benajudan Sayyidina Ali panjenengan saya keluar mungkin orang-orang yang tak senang kepanjenengan khawari mati dengan jenengan pun panjenengan gender ngimami sholat Sayyidina Ali maksud jawabnya Sayyidina Ali hisni ajali aminku itu ajalku artinya menurut kita aja nih akhirnya mati kan ya kuat iman Sayyidina Ali hisni ajali aminku ya ajalku kok nganggu ya tameng apa kita aja nih akhirnya mati
Tapi mau lah ada lagi bermaaf ya kok bulan teh ini ke sini nanti kalau mau ada masnya itu nggak bisa sini. Terus terjadi fitnah di era Sayyidina Ali, terjadi perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah. Terus pokoknya semuanya selok ini kan ada banyak. Kanjeng Nabi itu mujizatnya banyak, termasuk ondem, termasuk air, yang perang Khandaq ini seru, ngaleh curug lapar kabeh sahabat, makanan ndak ada. Akhirnya kan berhitung sahabat punya inisiatif Pleman ke motor geraji berbeda sih mas saya kanjeng Nabi kita coba berbeda hitung embi, tapi kini paling cukup orang kanan atau orang kebelah. Kisahnya panjenengan apa kanjeng Nabi undang, tapi motor loh kanjeng Nabi, jangan Nabi orang cukup kanan atau kebelah baik. Wes motor kanjeng Nabi ngereng panjenengan ada sini tempo. Tapi jempol keluarga karena Nabi ini ya sampelnya paling cukup paling banyak kanan kebelah. Oh iya. Langsung kanjeng Nabi, ya sekali, ayo makan kopi. Orang ibu ya. Wah langsung sahabat itu berubah dari bapak. Ambil kini Joko ring belum, yang Arab ni enggak tombi, yang bolo saya. Yang Arab ni kebiasa ambil hitung orang kedua orang keempat. Akhirnya depak kecil sahabat kanjeng Nabi langsung ke dapur. Engkau siapa saja jeting-jeting apa jangan kok kanjeng Nabi sama siapa dulu senang kesenani seni tok tapi kanjeng Nabi ini kan membentang dari bentara sahabat biasa nih. Saking tingginya husnudon kanjeng Nabi bahwa santri-santrinya itu sangat cinta pada Nabi. Beriwas entah iya atau reki menang. Kanjeng Nabi masuk langsung ke dapur. Kok sama sahabatnya kok akhirnya masa ini kebingung berbun sahabat jaring gerak sepanjang orang yang orang kayak ibu jadi kanjeng Nabi senang nih suka senang nih bagi sampai sahabat seibu nih ada tapi tak luang panci nama tak luang artinya mukjizatnya Nabi banyak termasuk amai bulan ini Nabi amai bulan apa canggul sahabat motor mesti dinamakan rumah bulan apa dua selain sahabat kan heran jadi orang biasa ya itu ngira lagar mampu sahabat sekelas tinggi tak heran sama sekali bulan mesti dua ya apa tak heran sekali kok apa Allah tidak bisa Allah pun bisa banyak cuma mukjizat terbesarnya Nabi kenapa alur Furqan menjadi Al-Quran ala khairil malah paling ke atas yang bagus manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pemikiran Sayyidina Umar masuk Islam ini kan gara-gara merem ayat Al-Quran. Dan orang ini bisa tercerabut dari kekafiran ketika kemasukan Al-Quran. Makanya kanjeng Nabi pakon ban Gusti Allah mon ban orang kafir dia tentang kenabian. Wa in ahadun minal musyrikin yastajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah. Gusti Allah mon ban orang musyrik Muhammad dia tentang kenabian. Ketentang sampai mereka ngiding kalam Allah, ngiding Al-Quran. Bener kanjeng Nabi tetangga kan banyak orang kafir dan banyak yang masuk Islam gara-gara kanjeng Nabi masuk Al-Quran. Bahkan bukan cuma manusia, jin bareng kanjeng Nabi masuk Al-Quran masuk Islam. Wa idistama'a nafarun minal jinni qalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Insyaallah
Karena tadi Nabi situng saat baca Al-Quran ada kelompok jin lewat merengaki kanjeng Nabi langsung iman lagi. Dan memang nggak gini karena berbincang-bincang dengan orang kafir kita ini kan dituntut bisa ngajak orang kafir ke agama Islam. Bicara ngajak ke orang yang luar agama ini kan mau tidak mau harus ada kebiri. Meskipun berteman dengan orang kafir, teman yang sungguhnya teman dekat ya tidak baik. Tapi berteman dekat yang bertujuan ada orang kita tak masalah. Karena dengan berteman kita bisa berbincang, dengan berteman kita bisa bertukar pendapat, pola. Saat kita berbincang tentang Islam, mereka masuk Islam. Karena Insya Allah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan mungkin dalam Insya Allah orang kafir itu tidak akan tercerabut dari kekafirannya kecuali dia mendapat bayyinah, mendapat penjelasan. Kenapa penjelasan ini? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Itu seorang rasul atau tanda anjing Nabi, seorang ulama yang membaca suhufan mutahhar, membaca Al-Quran, penjelasan Al-Quran. Makanya dulu tak setuju gimana orang sebagian orang akhir zaman ini pas ada buku sehingga ngerti Al-Quran, jangan ngerti Al-Quran. Orang yang ngerti Al-Quran itu harus alim, harus hafal hadis ratusan hadis. Mun pas akhir zaman syarat kaki nggak kedikas. Memang benar sesuai yang ada di kitab. Orang yang takut nafsirin Al-Quran berserumban, maka disyaratkan oleh ulama orang yang ngerti Al-Quran itu harus ilmunya lengkap. Ilmu alat misalnya nahwu, sorof, balaghah, usul, mantiq. Terus ilmu asbabun nuzul, ilmu nasakh mansukh, sistem semacam ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil punya. Harus hafal ribuan hadis, mulai tabel sumber nanti Al-Quran. Itu menjadi guru-guru kenika untuk syarat sempurna. Mau sempurna nanti Al-Quran ya syarat itu ngajinya, tapi jangan dijadikan syarat boleh. Atau mau ngajinya, mau tak ngajinya tak boleh ngerti Al-Quran. Melakar dia syarat boleh, syarat yang berat itu syarat seseorang boleh atau berhak mentafsir Al-Quran. Maka cuma mungkin saya hitung orang yang berhak mengartikan Al-Quran. Namun konsep hitung berarti di kita tak akan ada yang berani membahas Al-Quran. Namun tak ada yang membahas Al-Quran terus pas belum Al-Quran saya dia baca kecelakaan, termasuk kecelakaan. Pendapat yang baik, pendapat yang benar dan baik, tapi kurang sesuai dengan zaman. Pesantren, beberapa pondok yang tidak berani mengkaji Al-Quran dengan dasar ini syarat mengkaji Al-Quran harus lengkap. Untuk tengah telakar oke, karena tak lengkap ini bisa liberal. Padahal innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir fala khaufun 'alaihim. Misalnya benar ayat yang Baqarah, innal ladzina amanu, sungguhnya orang yang seiman, wal ladzina hadu, dan orang yang Yahudi, wan nasara, dan orang yang Nasrani, was-sabiina, dan penyembah malaikat atau penyembah bintang. Man amana billah. Mereka tapi dianggap orang yang iman kepada Allah. Nah, sehingga muncul penafsiran bahwa semua agama sama. Dasarnya kan ayat itu. Gara-gara dia kurang menguasai nahwu. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Khabarnya inna ini yang man amana minhum billah. Jadi mereka sini saungkuna mereka iman panika orang amana yang beriman. Minhum dari mereka al-iman. Seharusnya tidak. Seharusnya bisa badal. Man amanah bisa jadi khobar tapi minhum. Orang yang seiman minhum sebagian dari mereka. Artinya Yahudi masuk Islam, Nasrani masuk Islam, Sabiin masuk Islam. Baru dia la khaufun alaihim.
bisa jadi orang yang aman nanti tepat. Memang untuk hati-hati ini benar, jangan membaca Al-Quran kalau ilmunya tidak cukup. Tapi mau pas sesuai syarat yang ada di kitab ulumut tafsir, ilmu-ilmu tafsir, syarat orang yang menafsir ya bisa, tidak ada yang berani karena tidak ada yang pantas dengan kapasitas ilmu santri-santri akhir zaman. Mungkin cuma Ibu Situng atau Ibu Situng yang bisa sampai menguasai segalanya. Sulit menguasai segala ilmu nikah, sulit. Mana benar Ibn Sayyidin Ali man tabakhara fi ilmin wahid tabakhara fi jami'il ulum. Tapi sebagai ulama tidak mungkin bisa seseorang itu nyeger dengan segala ilmu, sulit. Jadi kayak situng baik. Situng saya tekun nongku, saya kuasa nongku. Selain sepenting abang tahu syarat-syarat karena memang sulit. Hanya otak-otak yang istimewa kemarin beli pengiran itu bisa hafal lagi. Kalau untuk syarat sempurna memahami Al-Quran, oke. Yang paling sempurna adalah orang yang seperti itu. Sama hadis disyaratkan untuk hafal ilmuwan oning nasah mansu oning, kualitas perawi hadisnya, kualitas sanadnya, kualitas matan hadisnya ruwet nih. Karena ini nanti ada budaya, ini nanti ada man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Orang yang seingat tentang hadis bersumber ini berarti yang kebelecet sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi. Falyatabawa maq'adahu minan nar, mesen tiket ke neraka. Dan dengan dasar hadis itu orang takut. Man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sama orang yang menafsirkan Al-Quran hanya berdasar logikanya, maka ya mesti tiket ke neraka. Tapi memang benar untuk tengah jangan boleh gila, memang benar. Tapi mau pas nggak ngerti tidak akan ada yang membahas Al-Quran, tidak berani. Sedangkan orang kafir membahas Islam, pada orang-orang orientalis, mereka tidak hiraukan syarat itu. Penting apa nyari celana Islam, lewat Al-Quran, lewat hadis, berseterusnya. Dan Islam tak bagi mengkaji dengan alasan tidak memenuhi syarat sempurna. Gimana itu ada? Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Wasuhuful khalili, ban banyak suhuf atau lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Khalil. Khalil yang artinya kekasih, karena Nabi Ibrahim ini juluk Khalilullah, kekasih Allah. Makanya saat Nabi Ibrahim yokber nang yapoi kan Raja Namrud kan nak buana, nah malaikat Jibril turun. Nabi Ibrahim toreh panjenengan nyokona pun Gusti Allah kudu sing medebaan. Zaman Nabi Ibrahim, kok medebak Gusti Allah tahu salib betul Jibril kok bisa? Karena sudah berpredikat nama Khalilullah. Ketika malaikat Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya, malaikat maut datang. Nabi Ibrahim panjenengan dewak betul dicabutnya anakku. Matur Nabi Ibrahim, masa seorang kekasih materi kekasihnya. Engkau kan yang kekasih benar Allah, masa Allah materi aku. Maka malaikat Israel tak mungkin jawaban, maka Gusti Allah. Kemudian Nabi Ibrahim, masa panjenengan materi Nabi Ibrahim. Matur Gusti Allah, Israel coba dari Ibrahimnya, masa beda kekasih tak agar atau mau kekasihnya. Yo terakhir atau mau ikut mati. Matur mereka Israel dari Ibrahim. Kemudian Gusti Allah, masa beda kekasih tak agar mau kasih. Oh iya itu dipakai. Ini Khalilullah dengan wasuhuf. Nabi Ibrahim juga punya kitab suhuf. Wal kalimi dan ban
banyak lembarnya Nabi Musa. Nabi Musa selain Taurat juga punya kitab suhuf. Banyak ada Nabi Syis. Nabi Syis ini kan juga punya kitab. Fiha panika dalam suhuf kalamul hakami jining kegunah Allah semaha bijaksana al-alim semaha ngaulimin. Jadi ada 4 kitab dan secara umum kita juga wajib iman bahwa ada suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, dan juga ada kitabnya Nabi Syis. Nabi Syis juga paling kitab insyaallah. Wa kullu ma ata bihi rasul wa kullu ma bantini sekapina kabar ata senyem bihi kelaban ma pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kabar yang dibawa oleh Nabi fahaqquh, maka panika dining ha'an kullu ma at-taslim. Panika kabar tajai wal qabulu bil terima. Wajib kita menerima dan mempercayai. Taslim tak usah menyangkal apa isi depan Nabi, termasuk surga, neraka, penjara, siksaan. Orang yang bisa masuk surga di era Nabi Muhammad cuma yang Islam. Terus membeda orang kafir, misalnya dia tak pernah maksiat dalam ajarannya, beda orang Yahudi setelah Nabi diutus, Nasrani setelah Nabi diutus, taat dia agamanya, tak pernah lanyala ibadah sesuai agama Yahudi, masa tak bisa masuk surga? Jadi tak bisa kanjeng Nabi mau ngapergi saya masuk surga ini cuma senorok kanjeng Nabi di eranya Nabi Muhammad. Pemanik tal ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kebenusi Allah orang yang saya nyari agama Islam bisa kayak terima makanya bagus apa. Ibarat orang sekolah nih. Beda orang sekolah daftar sekolah SD. Mon pon daftar, nikah mau tidak mau ketika pun lulus pasti oleh ijazah. Buduk tak buduk pokoknya lulus nikah pasti oleh ijazah. Ciptongan tak daftar SD, cuma membeli pelajaran kelas 1, pelajaran kelas 2, sampai pelajaran kelas 6 dia menguasai semuanya, pintar. Tapi tak daftar sekolah SD, kok oleh ijazah? Bisa kira oleh ijazah. Jadi si oleh ijazah kudu masuk kelilu sama, bisa mendapat surga syaratnya kudu Islam kelilu. Bahkan kayak pinter, bahkan di seumurannya paling pinter karena dia sudah mempelajari buku-buku SMP, buku-buku SMA. Bahkan tak kira oleh ijazah SD, mentah tak daftar sekolah SD sama. Surga itu ada daftarnya, daftaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malah daftar yang berdasar maksiat, berdasar indah, berdasar otot-ototku, berdasar penangkung. Yang penting dekik pada akhirnya apapun masuk surga, ima langsung, ima nyekip neraka kerilu, pokoknya di budina surga. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa taslim wal qabul, termasuk tempengan amal lebat nang siratal mustaqim, telaganya Nabi nang aras pakai kehidupan alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, tapi benar kita harus membenarkan dan harus menerima. Kamu kena iman ini kelakar dari Gusti Allah. Bisa abe tak nengaleh, tak ngalamin, tapi paling ibadah Kayaknya mau cari iman dari Gusti Allah. Nabi pun tidak bisa memasukkan iman kepada kerabatnya sendiri. Makanya di saat Abu Thalib para sayyid, Abu Thalib kan Nabi sayang ke Abu Thalib karena dakwahnya Rasulullah ini kan banyak didukung Abu Thalib. Setelah Abu Thalib sayyid, kanjeng Nabi entah ternyata enggak sebelah pembesar orang kafir. Yang zaman kanjeng Nabi Tore paman ngucap la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tulis aja dengan panjenengan pakai. Pokok panjenengan endek nyakseen ada pengiran selain Allah dan kula ini kautusan Allah. Bagian saya Abu Lahab banjir sama aja mah
Masa ben Atina ke men Abdul Muthalib. Apa nama maksudnya? Masa ben Atina ke mana nenek moyang. Akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib, huwa ala dini Abdul Muthalib. Tak ada bu ana nih, mon ana kan aku tetap ikut agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tak ada bu ana, tapi Abu Thalib ada bu nama, huwa ala dini Abdul Muthalib. Dia siapa? Wallahu a'lam. Makanya banyak ulama yang mengatakan Abu Thalib ini kan mata Islaman, wafat dalam keadaan Makbad nang esohi Muslim. Nang esohi Muslim itu beda hadis yang menerangkan bahwa paling ringannya siksa penduduk neraka ki Abu Thalib. Sebetulnya mana nang esohi Muslim Abu Thalib. Ini keban ulama dikaji, ternyata hadis itu dalam rawinya tidak sekuat hadis yang lain. Umpama diikuti, kita saluti, wis nerima bahwa lagar Abu Thalib masuk neraka. Kan tidak ada jaminan orang yang neraka itu pasti kafir. Jadi orang iman itu bisa masuk neraka. Mungkin lagar andi itu susah. Dan itu kanjeng Nabi teroma iman apa amanah. Tapi Nabi dibantu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memasukkan iman pada orang yang kau senangi, tidak bisa Muhammad. Allah yang bisa, engkau bisa. Walakinallaha yahdi may yasha. Iman ya kata luar biasa tiba abani paling iman manusia. Meskipun menjadi ilmu ki imannya memang atas dasar ilmu. Kenapa? Karena semua itu dikabarkan Nabi, hadis-hadisnya full. Banyak hadis-hadis masalah nikmat kubur, siksa kubur, surga, neraka, sirat, banyak sekali. Dan yang meriwayatkan para sahabat ini keribuan banyak. Tidak mungkin mereka sepakat leceh. Masa sahabat sepakat areng-bareng agabai hadis tentang surga, tentang neraka? Tidak mungkin. Bila si apolong, bila si musyawarah agabai kabar leceh, tidak mungkin. Pada ban orang semakin kabdi ngocak bahwa nang Mekah ini kebedekat Ka'bah. Meskipun orang yang tidak berdebat ke Mekah, aja sedang Mekah ini kebedekat Ka'bah. Kenapa? Karena semua orang pun membicarakan dan tidak mungkin ribuan orang sepakat bohong bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Meskipun misalnya seberek sungai yang punten nih ada orang yang haji umroh. Tapi seberek sungai pakun partai kapi. Kenapa? Karena kon kapi orang ngucap bahwa nang Mekah ini kebedekat sama. Semua orang, semua umat Islam itu sudah berbicara bahwa ada pahala, ada surga, ada neraka, ada sirat. Bila si akumpola sedunia Muslim ini untuk sepakat bohong membuat cerita surga, membuat cerita neraka, membuat cerita pahala, membuat cerita siksaan, kan tidak mungkin. Makanya kita iman. Belum ketika pun dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Allah tak kira leceh. Dijelaskan Nabi dalam hadis Nabi tak kira leceh. Makanya ini kan termasuk akidah umat Islam wa kullu ma atabhir rasulu fahaqqu taslim wal qabul. Imanuna tinin imanah kullu sadaqah badan kullu sadaqah bi yaumi akhir. Biyaumi akhirin kelaban hari akhir, maksudnya hari kiamat. Wajib pada wajib menambah iman. Wa kulli ma ban kelaban sekapina karena sebab menambah bihi edalem yaumil akhir. Bihi edalem yaumil akhir minal ajabi dari perkara yang mengherankan. Gunung ngeber, langit bumi ancor, banyak hadis-hadis akan dari Al-Quran. Itu semua harus kita imani. Orang-orang Jepang misalnya agama rumah saya anti kiamat. Pernah nih ke YouTube agama rumah anti kiamat. Tapi bisa bumi orang kuat ancur, namun boleh tidak besi-besi kebayaan.
bumi kuwi ancur, gunung kuwi ancur, tasik kuwi ancur, boleh cuma kebayang ini penting bumi ini jelas ancur. Kiamat ini kita mau lingkau berarti sama juga. Hitung ibu Pak Ekor menurut prediksi Imam tinggi depan ya. Terus makin banyak orang yang bagus. Cuman pada hadis la taqumu sa'atu illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali semua orang itu buruk. Mungkin punya orang yang mulang, punya orang yang puasa, punya orang yang berjam. Masa tidak akhir zaman? Karena Gusti Allah sebelum mata di kiamat, Gusti Allah ngirim angin. Ar-rihul layyina, angin sepoi-sepoi. Saya apa saya nyerku angin berikan. Pasti mati demi nyaman. Dan semua orang yang punya iman itu mesti mati nyerku angin berikan. Maka tak ada hasilnya kok kiamat orang bagus. Rencana tua itu mereka kiamat kok tertanya kok kiamat tak kira aku lah. Orang jadi iman ada tak kira. Tak kira aku. Karena Allah sebelum dia ngutus angin, ini ke orang yang nyerbu dari nyaman dan orang yang benar mati. Kari orang kafir lagi, orang yang bercoba lagi. Makanya dalam bahasa atau ifatul umat ini ghafirina alal haq hatta ya'ti Allah. Akan terus ada orang yang tampak baik sampai ke kiamat. Jadi tidak paradok di antara hadis yang mengatakan kiamat itu coba lagi. Meskipun itu jadi masa sedih akhir sama. Jadi nanti ada sampai akhir zaman pada orang yang sudah bagus baru maksudnya gila. Sebelum terjadi kiamat Allah mengutus angin sepoi-sepoi sehingga dari nanti saya bagus mati saya odi dari orang-orang juga ciri-ciri namun pun ada orang yang nyebut Allah menurut hadis lantaku masa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah kiamat itu akhirnya ketika berdoa Allah kecuali di bumi dan ada orang yang nyebut Allah udah nonton video yang Wahabi pas ngocak orang yang menggerak nyebut Allah itu tak yang keiman ibadah tak ada kejuran aku berapa Allah jadi inti mana tak ada kejuran kau tu benar Allah Rabbi Allah mengira kau jadi oleh kejuran menggerak Allah apa asma Allah ternyata apa ya Allah saya mengira Rabbi Allah jadi inti angkana bismillah Rabbi ini kan bismillah itu buat kibar ulama seterusnya esena al-Quran ini keberadaan bismillah orang baca Allah tadi bicara berarti semua cakap ini panitia kiamat dari kiamat ini kebakaran
terjadi monpon ibu minta ini mulai jadikir Allah Allah Allah. Makanya kadang kata dalil la ilaha illallah la ilaha illallah, kadang selain ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Kadang selain ya Allah ya Allah. Ingat di hadis bahwa mungkin ibadah orang yang jemput Allah Allah dia kiamat akhirnya terjadi. Oh ya, kiamat. Wajib kita iman dengan adanya hari kiamat dan apapun yang mengherankan